Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaum biaku katana yang berbahagia, kemudian kita sambung tole pelajaran kita yang telah lewat. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan ini sejajar dua ujung jari dengan dua ujung telinga. Jadi ketika kita mengangkat kedua tangan kita pada waktu kita berniat sambil bertakbiratul ihram, jadi dua ujung jari dengan dua ujung telinga sejajar. Dua ujung jari tenda dengan dua ujung telinga sejajar ketika kita bertakbiratul ihram, ketika kita mengucapkan sambil berniat Allah. Jadi kita bagi pelajaran kita tempat memasang niat itu mulai daripada alif Allah sampai dengan ra akbar. Kemudian ibu bapak kaum biaku katana bacalah a'udzu sebelum bismillahirrahmanirrahim. Jadi waktu kita umpamakan membaca surah Al-Fatihah, sebelum kita baca bismillah, kita juga dianjurkan membaca a'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekedar terdengar kepada telinga kita, baru kita baca bismillah. Kalau salatnya salat jihar, kita baca jihar doh. Subuh jihar, maghrib isya jihar. Jadi kalau sembayang jihar, a'udzuna bismillahna kita baca dengan jihar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai itu. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, hendaklah engkau menyaringkan suara 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Jadi enda merupakan anjuran adab dalam salat atau sunat dalam sembahyang ini, kita menyaringkan suara kita, soka kita. Jam ada kubaca dakas buku nenola, ada nusa sembahyang ki sah, tetap sah. Namun anjurannya, sunatnya yaitu 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Ini kita menyaringkan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Apalagi berjamaah. Sendirian begune ora dianjurkan pada dianjurkan. Jadi menyaringkan suara 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya. Ini disunatkan dinyaringkan baik ketika kita sembahyang sendiri munfarid ataupun atau lebih-lebih kita sholat sembahyang dengan berjamaah. Kecuali engkau makmum itu tidak sunat menyaringkan. Yang sunat kecuali yaitu hanya sir.
Tapi di menyaringkan suara subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, itu ketika berjamaah itu hanya dianjurkan dinyaringkan oleh imam. Kalau makmum itu tidak, udah disunatkan. Endang gonan imam na menyaring ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Do imam amin sama-sama. Minta na baca na nondoka semang Fatihahana. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak. Jadi menyaringkan suara itu hanya disunatkan kepada imam. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, hendaklah engkau jiharkan amin. Habis nahan imam membaca Fatihah sampai waladdallin. Jadi kita baik kepada imam, baik kepada makmum disunatkan membaca amin. Bagaimana cara membaca amin ini? Dengan memanjangkan alif dan ya. Amin. Jadi cara membaca amin, alif dipanjangkan, ya dipanjangkan. Amin. Dipanjangkan ya. Jadi ketika baca amin ini juga disunatkan kepada imam, kepada makmum untuk menjiharkannya. Jadi ketika aminnya imam dengan aminnya makmum itu dianjurkan supaya diusahakan serentak. Bagaimana caranya? Yaitu ketika nahan, imam sudah membaca waladdallin, biasanya imam tarik napas sih. Sebelum imam membaca amin, dia biasanya menarik napas. Dan pada saat imam menarik napas, makmum supaya serentak nahan amin makmum bacalah Rabbighfirli wali walidayya. Jadi imam tarik nafas, makmum Rabbighfirli, maka insyaallah aminnya imam dengan makmum akan serentak. Barang siapa yang aminnya antara imam dan makmum dan aminnya malaikat serentak, maka akan diampunkan dosa-dosa mereka. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian kita lanjutkan pelajaran kita. Bacalah pada salat maghrib rakaat pertama sesudah Fatihah Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad. Jadi ini ada anjuran dianjurkan bekuneno asa buai kidah masjid sembahyang maghrib sesudah Fatihah rakaat pertama enggak baca Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la na'budu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua kan sesudah Fatihah Qul huwallahu ahad Allahus samad
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Buat kita pergi masjid, lut pana anjuran ada. Jadi menurut para ulama Syafi'iyah, jadi pada saat salat maghrib, sembahyang maghrib, rakaat pertama sesudah Fatihah bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat kedua sesudah Fatihah bacalah qul huwallahu ahad. Kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, jika saat berpergian, anjuran rakaatnya, bacaannya pada waktu kita musafir. Pada waktu kita musafir pun demikian. Rakaat pertama sesudah Fatihah bacalah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah bacalah qul huwallahu ahad. Kenapa demikian? Hukumnya sebagi karena kita dalam kondisi musafir. Kondisi musafir itu dianjurkan untuk membaca surah yang pendek-pendek saja, kecuali sholat subuh kita, sembahyang subuh kita berada di kampung halaman kita sendiri. Tapi kalau kita berada di kampung kita sendiri, sholat subuh dianjurkan membaca surah yang panjang. Tapi kalau musafir, anjurannya cukup membaca surah yang pendek-pendek saja. Di senda dianjurkan rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua sesudah Fatihah yaitu qul huwallahu ahad. Kemudian hendaklah engkau pada saat sembahyang, pada saat sholat itu menundukkan kepala serta matamu tilik atau lihat kepada tempat sujud. Ketika kita sembahyang, mata jangan memandang ke atas, ke kanan, ke kiri. Tapi mata ini mike kita pandangkan, mata ini haruslah kita pandangkan ke tempat sujud. Kenapa demikian? Untuk menimbulkan, untuk mengusahakan rasa khusyuk, rasa tawaduk kita. Apabila mata kita ke atas, ke kiri, ke kanan, itu akan menimbulkan ketidakkhusyuan. Tapi harus kita fokus tatapan kita kiblat, telinga mendengarkan bacaan, kiblat dada yaitu ke Ka'bah, menghadap Ka'bah, arah Ka'bah maksudnya, kiblat mata ke tempat sujud. Kiblat hati, ingat kepada Allah. Kemudian jagalah engkau, janganlah engkau berpaling ke kanan dan ke kiri serta ke atas dan ke bawah di dalam salat. Ulang, janganlah engkau berpaling ke kanan dan ke kiri, memandang ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah pada waktu kita sembahyang. Karena ini menimbulkan ketidakkhusyuan. Kita harus tenang, kita harus fokus, pandangan kita hanya tertuju kepada tempat sujud. Encah berkunun Ustaz, lewat kita pecangkan nama tanah.
Jadi kalau kita lihat di penjelasan kitab-kitab fikih, apabila memang memejamkan mata usaha menimbulkan khusyuk, maka baik, mendek kita pejamkan mata ta. Karena apabila buka mata na, kacau pikiran na, melayang-layang pikiran na buka mata na. Apalagi di depan kalau sembahyang bacaan baju na macam-macam. Jadi apabila sebaiknya yaitu kita memandang ke tempat sujud. Tapi apabila memejamkan mata justru ia lebih khusyuk, tidak apa-apa. Lebih baik dia memejamkan matanya. Ibu bapa yang berbahagia, pada waktu ruku hendaklah sama belakangmu sama dengan lehermu dan kepalamu. Artinya begini, ketika kita ruku, punggung badan kita ini lurus dengan kepala, dengan leher kita. Seandainya kita cibalkan papan, di atas papan ini gelas merisi lai, maka orang tuang. Jadi datar, rata. Ini sebaik-baik, sesempurna ruku. Ya minimal ruku ini, ketika kita ruku, tangan kita bisa menggelam lutut, walaupun punggung dengan leher atau kepala kita tidak lurus. Sudah sah barangkali bonit awak, paham monggon tua. Muda dengwang kena sembayang, gon tua bako ya sembayang. Ini misal boleh kencai umpamana. Jadi minimal ruku ini ketika seseorang ini bisa menggabai lututnya, walaupun antara punggung dengan leher dengan kepala tidak lurus, tapi sebaik-baik sesempurna ruku ketika seseorang menggabai lutut dan punggung serta lehernya rata, datar. Seandainya diletakkan ada papan di atas punggung dan kepalanya, kemudian ada gelas berisi air di atas papan tersebut, maka dia tidak tumpah. Orang tuang do, ibu bapak yang berbahagia. Kemudian hendaklah renggangkanlah kedua siku dari dua lambungmu untuk laki-laki, tapi rapatkanlah kedua sikumu dengan lambungmu pada waktu ruku dan sujud untuk perempuan. Jadi perbedaan dalam sholat antara laki-laki dengan perempuan, pelajaran kita yang telah lewat ada 5. Di antaranya yaitu kalau laki-laki waktu rukuk dan sujud itu merapatkan sayap, merapatkan kedua tangannya kepada lambung, pada perut, dirapatkan bagi perempuan. Tapi kalau laki-laki direnggangkan tangan dari perut, dari lambung pada waktu rukuk dan sujud. Itulah antara lain perbedaan solat antara laki-laki dengan perempuan. Kaum biaku hatana yang berbahagia, demikian mungkin pelajaran kita. Mudah-mudahan ibu bapak kaum biaku hatana kali yang kami sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari diri kami sendiri. Apabila video anda bermanfaat,
kepada kombiaku dukung channel kita enda gelah channel ta UST Iskandar Z77 dengan di subscribe, like and share serta dibagikan kepada imbang-imbang tak berbagi dalam kebaikan. Insyaallah tidak ada salah dan tidak ada ruginya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.